Hi everyone, let's learn about new topic. It's about pronoun. Apa sih itu pronoun? Pronoun atau kata ganti adalah kata yang dapat menggantikan suatu kata benda atau frasa kata benda. Ya, jadi pronoun itu adalah sebuah kata ganti. Nah, pronoun itu berfungsi untuk menghindari pengulangan kata benda atau frasa kata benda yang sama yang telah disebut sebelumnya. Paham ya? Untuk jenis pronoun di sini ada beberapa. Yang pertama yaitu personal pronouns, possessive pronouns. Selanjutnya ada reflexive pronouns, demonstrative pronouns, relative pronoun, interrogative pronouns, indefinite pronouns, and reciprocal pronouns. Nah, setelah kita mengetahui jenis-jenis pronoun, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah personal pronoun. Apa sih itu personal pronoun? Personal pronoun adalah kata ganti perseorangan. Personal pronoun ini terdiri dari personal pronoun sebagai subjek dan personal pronoun sebagai objek. Personal pronoun yang sebagai subjek itu ada I, saya, you, kamu, we, kami atau kita, they, mereka, she, dia perempuan, he, dia laki-laki, dan it, itu. Bisa kalian lihat di tabel pertama yang di atas itu. Nah, bagaimana kalau dia sebagai objek? I atau saya, jika dia menjadi objek, dia akan berubah menjadi me. You, kalau dia menjadi objek, dia akan berubah menjadi you. We menjadi us, they menjadi them, she menjadi her, he menjadi him, it menjadi it. Paham ya? Jadi ada perbedaan kalau dia sebagai subjek harus bagaimana dan kalau dia sebagai objek harus bagaimana. Kita ke contohnya saja. Tabel yang kedua. Nah, di situ ada dua contoh atas bawah. Yang pertama itu ada yang benar, correct, dan incorrect, yang salah. Contoh yang pertama, correct, yang benar. The teacher gave him a bad grade. Nah, itu benar ya. The teacher gave him. Him di situ sebagai objek. Jadi dia harus him, bukan he. Kalau yang kedua itu salah. The teacher gave he a bad grade. Di situ bukan he karena he itu sebagai subjek, tapi di situ dia berfungsi sebagai objek, jadi dia harus him. Paham ya? Dan begitu pun contoh yang kedua. Yang kedua yaitu possessive pronoun. Possessive pronoun adalah kata ganti kepemilikan atau kepunyaan. Nah, di situ jika ingin mengatakan punya saya, punyaku, atau I ya subjeknya, nah itu posesifnya bagaimana? Itu ada my dan mine. Nah, jika menggunakan my itu harus diikuti oleh kata benda, my titik-titik. Jika itu mine tidak perlu. Ya cukup mine saja. Bagaimana jika itu you? Nah, you jika itu posesif, dia akan berubah menjadi your and yours. We menjadi our and ours. They menjadi their and theirs. He menjadi his and his. She menjadi her and hers. It menjadi its and its. Seperti itu contohnya. The examples. Number 1. I put my book on the table. I put my book on the table. Saya meletakkan bukuku di meja. My book. Saya meletakkan bukuku. My di situ harus diikuti oleh kata benda. Bandingkan dengan contoh yang kedua. The book on the table is mine. Buku yang ada di meja itu adalah punyaku. Nah, kalau mine itu dia tidak perlu diikuti oleh kata benda. Selanjutnya yang ketiga itu adalah reflexive pronoun. Reflexive pronoun adalah kata ganti yang dihasilkan dari pantulan pronoun itu sendiri. Nah, kalau I itu menjadi myself, you menjadi yourself atau yourselves, we menjadi ourselves, they menjadi themselves,
He menjadi himself, she menjadi herself, and it menjadi itself. Paham ya? Jadi ini kalian harus dihafalkan. Contohnya, I see myself in the mirror. Saya melihat diriku sendiri di kaca. Dan yang kedua yaitu you will help yourself by doing that. Kamu akan membantu dirimu sendiri dengan melakukannya. Dengan melakukan itu. Nah, di situ ada yang merah-merah catatan. Reflexive pronoun biasa digunakan jika subjek dan objek kalimat merupakan orang yang sama seperti pada contoh di atas. Selain itu, reflexive pronoun juga dapat dipakai untuk menyatakan penekanan atau penegasan. Seperti, he himself wrote the letter. Dia sendiri yang menulis surat itu. Atau menyatakan kesendirian jika didahului dengan by, seperti Anna lives by herself. Anna tinggal seorang diri. Nah, selanjutnya itu ada demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun adalah kata tunjuk. Di sini ada 4 ya. Ada this, that, this, and those. Nah, kita bahas satu persatu. This itu artinya ini untuk singular atau yang jumlahnya 1, atau bisa juga untuk uncountable yang tidak bisa dihitung. Kemudian ada that itu artinya itu untuk singular juga atau jumlahnya 1, atau juga bisa untuk uncountable yang tidak bisa dihitung. Ada this artinya ini, nah ininya itu plural atau untuk banyak lebih dari 1. Dan yang terakhir ada those artinya itu untuk plural atau untuk benda-benda yang atau untuk hal-hal yang banyak atau lebih dari 1. Nah, kita ke contoh di sini ada this is my house. Ini adalah rumahku. Ini. Karena kenapa di sini menggunakan this? Karena house-nya di situ adalah singular atau cuman 1. Yang kedua di situ ada that is plain water. Water di situ uncountable. Yang ketiga ada these are the movies I want most to see. Nah, di situ movies-nya adalah plural. This, dia menggunakan this. Dan yang keempat yaitu ada those are the people who helped me yesterday. The people di situ plural. Those are the people who helped me yesterday. Yang selanjutnya yaitu relative pronoun. Relative pronoun adalah kata ganti yang sekaligus menjadi conjunction. Atau biasa kita menyebut dengan yang dalam bahasa Indonesia. Nah, di situ ada 4 ya, who, whom, which, and that. Who itu artinya yang, whom juga yang, which yang, that juga yang. Biasanya letaknya di tengah. Menjelaskan pronoun bisa orang ataupun mungkin yang lainnya. Kalau who dan whom itu untuk menjelaskan orang, which itu untuk menjelaskan selain orang, dan that itu bisa menjelaskan orang atau selain orang. Di situ rumusnya ada di kolom kedua, tabel pertama. Untuk who yaitu person plus who plus verb plus object. Untuk whom ada didahului person plus whom plus subject plus verb. Dan untuk which ini untuk non-person ya. Itu non-person atau selain orang plus which plus verb plus object, atau non-person plus which plus subject plus verb. Dan yang terakhir yaitu ada that untuk person untuk non-person juga itu diikuti that plus verb plus object atau subject plus verb. Nah, kita ke contoh yang pertama. I thank to the woman who or that helped me. Saya berterima kasih kepada wanita yang membantuku. I thank to the woman who di situ yang siapa atau yang mana, yang wanita itu, yang menjelaskan wanita, the woman sebelumnya ya, yang membantuku. Yang kedua ada the man whom or that I saw was Mr. Jones. Laki-laki yang saya lihat adalah Mr. Jones. Laki-laki yang saya lihat adalah Mr. John. The book which or that is on the table is mine.
Buku yang ada di meja itu adalah punyaku. And next is interrogative pronoun. Interrogative pronoun adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan noun dan pronoun. Di situ ada who, whom, what, which, and whose. Who, siapa, itu digunakan untuk menanyakan subjek berupa person. Person itu artinya orang. Whom digunakan untuk menanyakan objek berupa person atau orang. What menanyakan subjek dan objek non-person selain orang. Which itu untuk menanyakan pilihan. Pilihan itu pasti lebih dari satu ya. And whose itu untuk menanyakan kepemilikan atau kepunyaan. Nah, kita ke contoh di situ ada yang pertama, someone takes my book. Seseorang mengambil bukuku. Nah, jika ingin membuat pertanyaan yang jawabannya ditekankan pada someone ya, kita bisa menggunakan kata tanya who. Who takes my book? Siapa yang mengambil bukuku? Jawabannya adalah someone. Dia menanyakan subjek ya berupa person. Bandingkan dengan yang kedua, she called her mother. Dia menelpon ibunya. Dia perempuan menelpon ibunya. Ibunya itu sebagai objek. Nah, kalimat pertanyaan misalkan kita ingin menggunakan whom itu tadi digunakan untuk menanyakan apa? Ya, betul sekali, menanyakan objek berupa person. Jadi bisa whom did she call? Gitu ya. Nah, di situ juga ada contoh dari what. Misalkan di situ ada yang ketiga contohnya, the question is quite difficult. The question is quite difficult. Nah, itu bisa kita menggunakan kalimat tanya menggunakan what. What is quite difficult? Selanjutnya itu ada kita langsung pakai which ya. Your book is the red one. Bukumu itu adalah yang warna merah itu loh. Nah, kita bisa menggunakan pertanyaan which. Which is your book? Yang mana sih bukumu? Jadi kita menggunakan which. Dan yang terakhir, contoh yang terakhir, this pen is hers. Pulpen ini adalah punyanya. Kepunyaannya dia perempuan. Nah, pertanyaannya bisa menggunakan whose ya, karena ini menanyakan kepemilikan, jadi pertanyaannya bisa menggunakan whose is this pen? Selanjutnya yaitu indefinite pronoun atau kata ganti yang tidak jelas. Mereka tidak mempunyai antecedent atau kata rujukan. Di situ ada dua ya, kalian bisa lihat A dan B. Yang pertama yang diperlakukan sebagai kata tunggal atau singular word, dan yang kedua yang B itu yang bisa diperlakukan sebagai kata tunggal atau singular word atau kata jamak atau plural word. Jadi yang pertama itu diperlakukan sebagai kata tunggal dan yang kedua itu bisa diperlakukan sebagai kata tunggal oke, ataupun kata jamak juga oke. Nah, di situ kalian bisa lihat di tabelnya, kalau yang bisa diperlakukan sebagai kata tunggal, di situ ada someone, somebody, something, anyone, anybody, anything, everyone, everybody, everything, no one, nobody, nothing, another, each, much, one, either, neither. Nah, itu ya. Bagaimana dengan polanya? Di situ polanya ada singular word plus singular verb. Contohnya, someone is waiting for you. Someone is waiting for you. Someone itu siapa? Kan tidak jelas ya. Jadi kata ganti yang tidak jelas. Maksudnya seperti itu. Nah, begitupun juga yang kedua itu, yang B yang bisa diperlakukan sebagai kata tunggal ataupun kata jamak. Di situ ada all, none, any, most, some. Polanya ada plural word plus plural verb. Contohnya, di situ, most of the cars are new. Most of the cars are new. Kebanyakan mobil itu baru. Yang mana? Tidak jelas kan kata gantinya. And the last is reciprocal pronoun. Reciprocal pronoun adalah kata ganti yang menyatakan hubungan timbal balik atau saling hubungan antara individu-individu, baik dua atau lebih dari dua. Nah, di situ ada each other untuk dua orang dan one another untuk lebih dari dua orang. Contohnya, Ali and Rahmat are talking to each other. Ali dan Rahmat sedang berbicara satu sama lain.
Di situ menggunakan each other karena untuk dua orang. Dan selanjutnya yaitu ada we should encourage one another to keep going. Kita seharusnya saling mendorong satu sama lain untuk terus maju. Di situ menggunakan one another karena di situ lebih dari dua orang. Paham ya? And it's all about pronoun. Itu adalah semua tentang pronoun. If you have question, we can discuss it in a WA group. Okay, see you in the next topic.